Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada nur. Semoga solawat dan keselamatan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah menyampaikan risalah dan membawa manusia ke jalan kesempurnaan hidup, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta. Meneladani kisah Nabi Muhammad dengan pengemis buta ini adalah salah satu cara memperingati hari kelahiran Nabi. Kisah Nabi Muhammad dengan pengemis buta berikut ini juga dapat menjadi cara untuk lebih mencintai Nabi. Mendengar berbagai kisah Nabi Muhammad SAW tentu akan menambah rasa keimanan terhadap Rasul kekasih Allah itu. Lalu bagaimana cerita dari kisah Nabi Muhammad dengan pengemis buta? Simak kisah Nabi Muhammad dengan pengemis buta berikut ini, dikutip dari laman tangerang.kemenak.go.id. Al-Kisah. Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah ada seorang pengemis Yahudi buta. Hari demi hari jika ada seseorang mendekatinya ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya." Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun. Rasulullah SAW menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW melakukannya setiap hari hingga menjelang beliau SAW wafat. Namun, setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari Abu Bakar berkunjung ke rumah anaknya Aisyah R.A. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah, hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayahanda lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar. Ia membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab tegas si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah," ujar pengemis. "Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya, setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri," imbuh pengemis buta. Mendengar perkataan pengemis itu, Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Abu Bakar kata, aku memang bukan orang yang biasa datang padamu, aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada lagi. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW, jelas Abu Bakar." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, pengemis itu pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dan makanan setiap pagi. Ia begitu mulia," ujar pengemis buta itu. Pengemis buta itu menyesali perbuatannya selama ini. Kemudian, pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa tersebut. Kisah Nabi Muhammad SAW dan tindakan mulia yang diajarkan dapat menjadi sifat yang perlu diteladani bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah Nabi Muhammad dengan pengemis buta. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.